Selamat datang di saluran kesehatan Yunia Channel. Info-info yang membahas tentang kesehatan, tanaman obat, dan seputar kesehatan yang lain. Untuk itu, agar kalian tidak ketinggalan dengan info-info yang lebih menarik dari kami, dukung kami dengan cara like dan subscribe channel di bawah ini. Clerodendrum serratum adalah nama latin dari tanaman obat srigunggu atau senggugu. Tanaman ini tumbuh di daerah beriklim tropis dan hangat, seperti Afrika, Asia Selatan, Malaysia, serta tersebar di seluruh hutan di India dan Sri Lanka. Berdasarkan sebuah artikel dari Journal of Ethnopharmacology, tanaman ini pada umumnya digunakan sebagai tanaman untuk mengobati rasa sakit, peradangan, rematik, gangguan pernapasan, dan demam akibat malaria. Clerodendrum serratum mengandung kandungan-kandungan yang bermanfaat untuk mengatasi peradangan, seperti saponin, flavonoid, dan fenolik. Selain itu, ada juga kandungan eicosahydropisinich dan arsolik acid yang dipercaya mampu mengatasi alergi. Lalu apakah pengobatan gurah aman dilakukan? Pada dasarnya, penggunaan obat tradisional, termasuk gurah, sudah diatur dalam peraturan pemerintah. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009. Dalam undang-undang tersebut, gurah dimasukkan dalam kategori pengobatan tradisional bersamaan dengan metode lainnya, seperti pijat urut, akupuntur, refleksi, serta bekam. Namun, meski manfaat dari gurah hidung telah dikaji dalam beberapa penelitian, hal tersebut belum menjamin bahwa metode ini sudah pasti aman. Semua jenis pengobatan tradisional dari bahan alami memiliki potensi efek samping dan bisa saja berisiko bagi kesehatan. Sayangnya, hingga saat ini efektivitas dari gurah serta tanaman srigunggu masih menjadi perdebatan para ahli. Bagaimana cara kerja gurah? Seperti disebutkan di atas, bahan utama dalam pengobatan gurah adalah tanaman srigunggu atau senggugu. Tanaman berbunga yang bernama latin Clerodendrum serratum ini memang dikenal sebagai tanaman obat yang dilaporkan mampu dalam mengobati rasa sakit, peradangan, rematik, gangguan pernapasan, dan demam. Dalam pengolahannya, akar pohon srigunggu digilas hingga keluar busa, lalu disaring sampai diperoleh cairan yang jernih. Cairan inilah yang kemudian ditambahkan air matang untuk menjadi ramuan gurah. Ramuan tersebut ditetes ke hidung pasien oleh praktisi gurah. Posisi pasien juga harus tidur tengkurap, tujuannya agar lendir yang dihasilkan dari mulut dan hidung mudah keluar. Praktisi gurah biasanya ditemani oleh tukang pijat guna memijat pasien agar merasa santai, sekaligus untuk mengurangi rasa sakit pada hidung selama prosedur gurah yang bisa memakan waktu hingga 2 jam. Pengobatan gurah dalam menangani gangguan sinus. Efektif atau tidaknya gurah dalam mengobati gangguan sinus sebenarnya masih menjadi perdebatan panjang. Sampai sekarang ini efektivitas gurah masih butuh penelitian lebih lanjut. Namun, sebuah penelitian menunjukkan bahwa gurah terbukti efektif dalam menangani rinitis kronis. Penelitian tersebut menjelaskan pengaruh gurah terhadap gejala rinitis kronis, yaitu dapat mengurangi beragam gejala, seperti mengurangi lendir dan frekuensi bersin, serta keluhan hidung tersumbat. Namun pada beberapa kondisi tertentu, gurah kemungkinan menimbulkan komplikasi berupa seperti otitis media, serta peradangan pada saluran pernapasan seperti rhinosinusitis akut berat, tonsilofaringitis akut, dan peritonsilitis akut. Sebenarnya selain dengan melakukan pengobatan gurah, ada beberapa cara lain yang dapat Anda lakukan untuk meringankan ketidaknyamanan akibat gangguan sinus. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, menghirup uap panas untuk membantu mengurangi pembengkakan dan sumbatan pada rongga hidung. Kedua, meletakkan handuk hangat basah di wajah. Ketiga, menggunakan pelembab ruangan dan jangan lupa untuk membersihkannya secara teratur. Keempat, bersihkan lendir dan jaga agar sinus tetap lembab dengan air garam. Kelima, minum banyak air untuk membantu mengencerkan lendir dan mengurangi penyumbatan pada sinus. Keenam,
istirahatlah yang cukup. Ketujuh, kurangi konsumsi minuman beralkohol, karena dapat memperparah sinus. Yang terakhir, jangan sembarangan menggunakan obat-obatan karena bisa membuat gejala gangguan sinus menjadi lebih parah. Jika berbagai cara untuk mengobati gangguan sinus sudah dilakukan, namun gejala tidak kunjung mereda selama lebih dari beberapa hari, disarankan untuk berkonsultasi ke dokter. Semakin cepat pengobatan dilakukan, semakin cepat pula gangguan sinus sembuh tanpa menimbulkan komplikasi. Sobat sehat, demikian sekilas info tentang manfaat gurah bagi kesehatan. Jika kalian suka dengan info-info kami, alangkah baiknya jika kalian like dan subscribe channel di bawah ini, agar kami dapat menyajikan info-info yang lebih menarik. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.